Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama itu kita mau bikin yang pakai Laravel. Cara kita tulis berarti Laravel new. Kita mau bikin nama web kita tuh apa? Misal web tugas gitu kan. Berarti kita ketik web tugas, setelah itu kita enter, maka dia akan seperti itu. Nah, ini supaya Laravelnya itu muncul, karena kan kita mau gunain yang Laravel tadi kan. Terus kita ketik non, habis itu enter, habis itu baru em, nol lagi, enter. Setelah itu kita tunggu dulu sampai dia selesai. Kita tunggu dia selesai. Em, Memang agak lama ya guys, karena kadang jaringannya juga nggak laju, jadi ditunggu aja. Tuh banyak. Nah, jika Laravelnya tuh tadi udah diinstal, maka kita masuk ke yang Windows PowerShell. Terus tuh kita ketik Composer Create Project. Jangan lupa ini ya, apa tuh namanya? Download komposernya tadi di awal. Tinggal download aja di Google Chrome. Lalu kita tulis Laravel. Laravel yang Laravel yang
eh berapa ya? Ah, pokoknya dia Laravel yang terbaru, guys. Wait. Laravel 11.0, lalu kutip baru, kita tuliskan nama web kita tadi, web yang kita bikin, website tugas. Lalu di enter. Nah, itu dia lagi nge-loading, guys. Lagi loading jadi agak lama. Nah, lalu ke bagian kita bikin webnya tadi di mana? Aca bikinnya tuh di dokumen.
Ya, bikin folder baru. Terus tuh kita buka di VS Code. Kode. Eh, oh, aja pakai spasi guys. Dia tuh seharusnya kodenya tuh pakai spasi. Kalau data sering nggak pakai spasi makanya dia error. Kita ulang. Nah, udah habis tuh kita tunggu. Tunggu guys. Nah, muncul dia kan? Udah muncul templatenya. Nah, ini udah kelihatan banget kan? Ini udah jelas banget kalau ini Laravel 11. Tuh, nah, pokoknya ini udah di apa? Laravelnya tadi dan ini udah banyak datanya kan. Jadi, tuh kan banyak Laravelnya. Apa tuh namanya? Templatenya data-datanya gitu. Tapi nanti kita tuh bakalan sering main di otak-atik di bagian app, terus HTTP, ada controller itu untuk bikin function, lalu model itu untuk terhubung ke database-nya. Lalu itu ada database. Database tuh migration. Nah, di situ nanti kita bikin table di database-nya, guys. Lalu eh tuh migrationnya tuh kan. Lalu kita ke seeder. Seeder tuh untuk bikin data palsu. Lalu tampilannya kita di research terus view. Nah nanti di situ kita bakalan em, banyak mengotak-atiknya nanti di bagian sini, teman-teman. Nah, lalu kita running dulu. Kita running dulu di terminal. Tunggu. Sebentar guys. Nah, cara ngerunningnya itu PHP PHP Artisan serve. Kita harus di running dulu biar dia tuh Laravelnya keluar karena kalau nggak di running dia nggak akan mau, nggak akan keluar dia. Serve lalu nah baca maka dia muncul. Jika sudah muncul seperti ini tuh lihat nggak yang HTTP itu di kontrol klik yaitu ada bacaannya juga kontrol plus klik. Lalu diklik. Nah, baru dia langsung muncul ke Chrome. Nah, jika sudah seperti ini berarti kalian benar. Runningnya tuh udah benar, udah mau dia gitu. Oh iya, jangan lupa hidupin XAMPP-nya juga. Karena kita menggunakan XAMPP, bukan Laragon. Oke, berarti sudah benar sampai sini ya. Nah, dia itu kan pakai template tuh. Dia pakai template, kita download template SB admin 2. Kita download, kita buka dulu, kita klik itu pilih yang paling atas, lalu setelah itu uh, kita bagian free download, terus itu kita close. Nah itu dia lagi proses mendownload tuh lagi download terus ya sudah. Bentar guys. Nah sudah. Selanjutnya kita search Laravel UI guys. UI. Beli yang paling
atas. Nah, terus kita scroll sampai di bagian itu yang tuh, itu di copy. Lalu kita kembali ke VS Code yang di bagian terminal. Nah, tapi kita bikin apa tuh namanya, yang baru. Nah, terus tuh tunggu dulu. Nah, lalu yang tadi itu kita paste. Setelah di copy, enter. Nah, tunggu dia lagi nge-running, guys. Nge-runningnya itu tergantung jaringan. Kalau jaringannya itu laju maka dia akan cepat, tapi kalau jaringannya itu agak-agak lambat, dia lambat juga, guys. Nah, jika sudah itu baik, kita kembali ke yang UI tadi. Tuh, lihat gak yang PHP Artisan UI Bootstrap Auto itu di copy. Bagian itu aja, nggak usah lain. Lalu kita paste di terminal yang ada di VS Code. Nah, habis itu enter. Nah, maka dia akan nge-running lagi. Nah, wait. Oke, kita ketik lagi npm install, lalu kita enter. Dia akan nge-running. Guys, jaringannya lama. Lalu baru kita tulis lagi npm run dev, enter. Oke, jadi jika sudah, ya kita kembali ke apa tuh, ke Chrome-nya. Udah kan? Udah. Kita ke Chrome, terus kita ke bagian yang Laravel tadi. Nah, ini kita refresh coba. Nah, udah ada kan login dan registrasinya. Berarti sudah benar. Nah, terus selanjutnya, kalau kita ingin bikin database di Laravel, itu kita ke yang namanya itu nih, apa tuh, env. Nah, lalu tuh kita scroll bentar. Tuh, lihat kan yang ada komen-komen.
Nah, yang bagian komen-komen itu kalian hapus komennya aja yang dihapus ya. Komennya itu kita hapus. Lalu yang tulisan bacaan yang bentar, itu yang bacaan SQL tuh yang itu hapus, diganti menjadi MySQL karena kita menggunakan yang MySQL kan. Terus itu database-nya itu kita ganti bukan Laravel lagi, tapi sesuai dengan nama web yang kita bikin. Misal web kita apa namanya, web tugas. Kalau saya web tugas, kalau kalian terserah aja. Oke, setelah itu kita pergi ke Sampipi, kita hidupin karena kita ingin munculinnya, tapi kok nggak muncul. Oh bentar guys, oh nih, kalau kalian perhatiin di atasnya itu localhost-nya itu setelah localhost itu ada 8080 kan. Nah, tambahin itu biar dia muncul PHP My adminnya. Terus tuh kita buka visual VS Code-nya lagi. Setelah itu web tugasnya itu kita copy, Ctrl C kan. Terus tuh kembali ke kembali ke database. Nah, baru kita bikin baru new, lalu kita bikin database-nya tadi apa namanya, di paste aja, lalu di create atau dibuat. Nah, setelah itu kita bikin table name-nya. Table name-nya itu, nah, jika sudah terbikin seperti ini, kita tuh mau mengimport table yang dari Laravel ke database, itu kita ke VS Code-nya lagi. Nah, itu di dalam database di migration. Nah, di situ itu tuh tempat kita untuk bikin table. Di bagian situ dia udah disediain. Nah, yang bagian ini, inilah kita mau bikin tablenya. Nah, jadi di table kita yang sebelumnya itu kan dia ada 4 field. Di table template-nya itu contohnya itu kan ada 4 field. Itu ada nama, ada apa lagi, ntar coba kita bikin di sini aja langsung ya. Nanti kita ubah jadi nama aja biar tidak pusing. Pokoknya nanti diikuti aja yang di video ini penamaannya gitu.
Jadi singkatnya tuh di sini nih kita tuh udah punya bentar. Mhm. Jadi kita tuh udah punya istilahnya tuh udah punya table di table users gitu kan, cuman belum kita kirim ke yang namanya tuh database. Nah, terus itu nama kan nanti akan nyomot dari table users. Berarti nanti table tugas itu akan berelasi sama table users. Nanti kita bikin juga table tugas. Soalnya nanti si table akan ngambil nama yang ada di table users kan, dia akan berelasi. Soalnya bentuknya kan select. Jadi nanti itu dia akan ada users ID, terus nanti akan ada tugas, tanggal mulai dan tanggal selesainya. Terus tuh kan kita mau tambahkan table baru nih, jadi kita tambahkannya tuh di PHP. Di PHP itu eh, ada pakai perintah itu namanya PHP artisan migration. Enggak, make dulu baru migration create. Kita mau bikin table apa, kita nama create tugas misalnya, jadi tugaskan tugas table. Nah, ingat formatnya emang bakalan seperti ini. Emang bakalan tulis dulu nama tablenya, itu baru kita tulis table. Emang selalu begini formatnya, dia nggak akan berubah, dan kodenya tuh memang seperti ini. Terus tuh kita enter aja lagi, kita tunggu dia selesai loadingnya guys. Nah, kelihatan kan nama dia di samping, jadi terbikin dia create tugas. Kita klik, nah pindah halaman sini. Terus tuh tugas function tuh ada ID. Bagian sini kita hapus, kita ubah menjadi foreign ID. Lalu user ID, kita tambahin constraint. Nah, kita masuk ke users. Iya, karena dia berelasi. Terus itu undelete. Jadi, kenapa kita menggunakan onDelete Cascade di sini? Kan kita ada users ID dan users tuh. Jadi misalnya kita tuh ada 3 data. Yang pertama itu satu, misalnya kita semangka dari mana, Bandung. Terus tuh dua misalnya lemon dari mana, Jakarta. Nah, terus tiga misalnya duku dari mana, dari Bogor gitu kan. Nah, jika kita ingin menghapus nih, misal dari table user, kita misalnya hapus yang nomor 1, kita hapus. Kalau kita menggunakan onDelete Cascade, itu dia akan terhapus juga di usersnya. Maksudnya itu dia sama-sama terhapus di dua table itu. Ya kalau misalnya cuman di induk aja terhapus, otomatis yang anaknya nanti jadi error dong. Makanya kita menggunakan onDelete Cascade, biar kalau misalnya di induk dihapus, itu di semuanya juga dihapus. Nah, setelah itu kita lanjutin aja dulu, lanjutin lagi pembuatan tabelnya sampai yang apa tadi,
pokoknya sampai fieldnya selesai. Nah, ini kan fieldnya udah jadi nih, tabelnya udah jadi, tapi belum kita antar ke database kan. Nanti kita gunain kode. Akan tetapi sebelum kita mengantarkan tabel ini ke database, kita pastiin dulu fieldnya sama apa enggak, ada typo apa enggak. Jangan sampai ada typo dan jangan sampai ada kesalahan di penamaan fieldnya. Jika kita sudah yakin nih, udah baru kita masuk ke PHP artisan artisan. Sebelum itu kita pergi ke database dulu, kita cari database, lalu itu yang bacaan itu kita ganti jadi SQL, MySQL. Itu juga kita ganti menjadi MySQL. Enggak, yang itu enggak, yang di bawah. Oh, udah. Itu kan ada bacaan MySQL tuh. Itu di bagian DB collation guys. Di bagian sini kalian tambahkan Unicode. Lalu kita bikin PHP artisan migrate. Kalau misalnya PHP artisan make itu kan mau bikin database-nya, tapi kalau misalnya artisan migrate tadi, PHP tadi itu tuh untuk bikin mengantarkan dia ke tabelnya gitu. Lalu itu tadi ada yang salah guys, jadi dibetulin. Terus tuh itu tinggal kita refresh aja. Wait, oke, itu udah ada kan tabelnya. Nah, selesai di bagian sini. Selanjutnya itu kita mau bikin feeder. Jadi feeder itu kan data yang kita siapkan untuk aplikasi. Jadi kalau misalkan aplikasi itu mau dipakai orang lain, aplikasi itu harus udah ada datanya, dan datanya itu kita yang bikin. Kenapa kita harus bikin feeder? Karena kalau kita mau uji coba itu di website itu kan sudah ada akun atau belum gitu. Jadi kita bikin dulu akunnya. Nah, bikinnya itu di feeder pakai perintah
Lalu setelah itu kita ke data seeder. Ini bagian users, tulis db di bagian situ, terus tuh table apa kita tadi, table users, berarti kita tulis users tapi jangan sampai typo ya, harus sesuai users. Terus kita kasih array. Kenapa kita kasih array? Karena kan kita belum tahu akun kita tuh kan bakalan banyak gitu, jadi kita kasih array. Selanjutnya itu kita tinggal bikin fieldnya aja, field yang users atau field untuk yang adminnya gitu. Ada admin, terus admin gmail.com, admin, Kenapa kita pakai BCR YPT? Karena itu untuk melindungi password kita. Misal nanti ada akun atau hacker tuh yang masuk ke database kita, berhasil dia masuk ke database kita, itu passwordnya itu nggak akan kelihatan. Passwordnya itu akan menggunakan format lain gitu, dia nggak akan sesuai password kita, makanya kita gunakan yang ini. Terus itu udah jadikan yang admin, kita bikin satu lagi untuk yang karyawan. Tinggal kita copy paste aja, terus tuh diganti menjadi karyawan. Lalu kita ke database tadi. Nah, bagian itu kita ini aja, komen. Kita kasih komen.
lalu di bawahnya itu kita tambahin. Nah, udah jadi nih. Jika udah seperti ini, kita tuh tinggal masuk ke database. Itu yang bagian users. Kita klik. Nah, kan belum ada nih fieldnya. Jadi kita kembali ke paste code. Kita kirim menggunakan PHP Artisan DB Nah, maka dia udah akan dikirim tuh guys. Nah, jadi kita tuh kan tadi bikin nama table dulu. Terus tuh kalau misalnya udah kebuat nih, terus tuh kan ada seedernya. Tapi kalau udah buat seedernya aslinya tuh kayak kita bikin lah tuh di bawahnya tuh DB table users untuk ke local hostnya gitu, untuk ke database-nya. Jadi misalnya nanti buat table siswa, berarti nanti namanya table siswa gitu, atau mahasiswa, atau misalnya nama pasien gitu. Dan namanya itu nggak boleh typo, harus sesuai dengan yang table yang kita buat gitu. Dan karena kan tuh kan diambil dari nama table kan. Terus tuh kalau misalnya pokoknya kalau misalnya S-nya gede kita gedein, kalau kecil-kecil gitu. Jadi ini tuh sensitif case, dia harus benar-benar gitu. Terus tuh setelah kita bikin data field-fieldnya tadi, baru kita seederkan. Kita bikin setelah bikin yang fieldnya tadi, kita pergi ke database seeder, kita bikin seedernya tuh seperti ini. Kalau misalnya nanti nih kita bikin table apa gitu, bukan table users, misal table mahasiswa atau table tugas, jadi kita tinggal ubah aja lagi menjadi tugas seeder. Pokoknya harus sesuai dengan nama table kita, seperti itu. Jadi kenapa kita bikin seeder? Jadi kalau misalnya nih kita kan ngerjain project, terus tuh otomatis orang yang kita bikinin project itu mau projectnya kan. Nah, projectnya tuh kan otomatis sudah kita bikinin akunnya. Jadi bikinin akunnya itu di seeder. Jadi kita tinggal ngasih kodenya aja ke beliau. Beliau itu tinggal terima beres gitu. Nah, selanjutnya kita lihat di kita lupa, kita belum nge-running guys. Kita harus running dulu, karena kalau dia nggak di running kita nggak bisa lihat hasilnya. Gunakan PHP Artisan Serve, lalu kita enter. Nah, itu artinya dia udah ke running. Baru kita masuk lagi ke Chrome nya. Kita back dulu, tunggu jaringannya guys.
Nah, yaitu kita kontrol klik. Nah, masuk dia ke Laravel, balik yang bagian login karena kita mau login. Nah, ini biarin aja dulu tampilannya seperti ini ya guys. Terus login sesuai yang kita bikin tadi ya. Terus itu login. Wait. Nah, tunggu. Apa dia nggak mau nih? Apa kita refresh guys? Press dulu. Kita masukin admin, passwordnya. Oke. Dan save aja. Terus kita klik. Nah, itu tadi dia artinya tuh dia berhasil guys, berhasil dimasukkan. Nah, selanjutnya kita itu mau mendownload templatenya. Templatenya kan dbadmin 2 kan. Nah, yang bagian ini tadi. Terus kita buka. Seperti itu gambaran dashboardnya. Kita akan melihat dari template yang ini. Baik guys. Lalu di situ ada akun email dan passwordnya. Oke. Nah, selanjutnya kita cari di file. Karena kan tadi udah di download. Kita cari yang dbadmin tadi tersimpan di mana ya? Itu. Nah, kita klik kanan, terus kita ekstrak dulu semuanya itu. Nah, setelah itu baru kita lihat hasilnya. Belum, masih mengekstrak ya guys. Nah, artinya sudah. Lalu kita open di terminal, open di VS Code.
loading guys. Yes. Nah ini dia gambaran template kita tadi. Jadi kita tuh pergi ke halaman login, terus tuh pokoknya di sini nih lengkap. Kita tuh tinggal kontrol copy aja, cuman itu kita bakal sering bolak-balik dari sini ke sebelah, dari sini ke sebelah gitu. Nah ini kan yang punya orang tuh tadi, yang punya template-nya tadi itu seperti ini dia. Terus itu nah jadi kenapa tadi saya lakukan itu karena Laravel itu akan ngebaca folder asal dia tuh berada di dalam public. Jadi kita pastenya itu di dalam public, nggak bisa di tempat lain. Kita tunggu aja sampai dia selesai, oke? Terus kita tuh kan mau nyomot yang login, yang di template tuh. Kita mau nyomot yang bagian login kan. Jadi kita copy dulu semuanya. Ctrl A, Ctrl C. Setelah itu kita kembali ke website kita tadi. Terus itu kita di bagian resource, kita di bagian benar, kita di bagian view, kita buka, terus tuh out. Nah itu ada kan bagian login lah DPHP. Terus itu di bagian login sini nih, dia itu tidak menggunakan sintak PHP lagi, karena kalau di sini di Laravel itu dia udah langsung, dia nggak nggak menggunakan sintak lagi. Ini kita rename aja jadi login lama, terus
apa tuh login nama blade, jangan lupa kasih titik. Oke, terus nah nama blade, enter. Nah, jika sudah, kita jadi login lama, lalu terus itu kan kita bikin file baru tuh, iya, nah kita bikin yang file baru tuh kita paste sama yang kita copy tadi tuh. Nah di sini dia, di sini posisinya. Terus itu pas sudah, ini seharusnya dia udah bisa, itu tinggal kita refresh aja lagi. Kita refresh. Nah kurang lebih seperti ini tampilannya itu, cuman banyak yang harus kita hapus-hapusin. Kita nggak perlu kan bagian-bagian Google-nya, bagian login dan Facebook-nya, kita cuma perlu bagian atasnya aja. Oke, lihat dulu apa harus dihapus. Kita kembali ke halaman website tadi, terus tuh kita cari nih mana aja yang harus kita hapus. Kita mau hapus yang login Google sama Facebook kan, kita hapus, delete aja. Terus itu refresh, nah hilang kan. Pas sudah seperti ini, kembali lagi ke halaman Facebooknya. Seharusnya yang bagian website. Nah bagian ini kita hapus. Nah terus itu kita cek lagi, refresh, nah hilang juga kan udah. Oke, kembali lagi. Pokoknya kita tuh banyak ngotak-ngatik, kita tuh banyak bolak-balik antara apa tuh, antara bagian di antara hasilnya, terus tuh antara template dan Laravel yang kita bikin gitu. Kita tuh bakalan sering bolak-balik. Karena kita mau menghapus yang tidak perlu. Ini ikuti aja sesuai dengan yang saya buat. Dia nggak apa tuh, cuman daerah-daerah sekitar situ saja, cuman kita tuh harus teliti, karena kalau nggak teliti nanti bisa salah-salah gitu. Terus ada juga beberapa perubahan, yaitu mengubah ukuran tabelnya seperti ini. Coba kita refresh, nah panjang dia kan, kalau tadi kita betulin, ada yang kita tambahin gitu.
Dan untuk bagian sini kayaknya udah cukup dulu, kita lanjut di video kedua ya.